Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio dan mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita masih membahas di dalam pembahasan akidah tauhid dalam bab perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid, mengurangi keimanan, mengurangi keislaman. Dalam fasal sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar, kita telah membahas berbagai sebab, faktor, sarana penghantar yang bisa menghantarkan seorang kepada syirik akbar. Di antaranya adalah sikap yang berlebihan kepada orang-orang saleh, dan ini telah kita bahas. Begitu juga ngalap berkah, tabarruk, mengambil keberkahan, mencari keberkahan yang dilarang. Dan ini sudah kita bahas berserta dengan rinciannya yang begitu panjang. Dan berikutnya kita akan menyebutkan sarana berikutnya atau faktor sebab berikutnya yang bisa menghantarkan seseorang itu kepada syirik akbar adalah meninggikan kuburan. Meninggikan kuburan, membangun kuburan, memplester kuburan, memberikan penerangan kepada kuburan, membangun bangunan yang ada di sekitar kuburan, dan beribadah di sisi kuburan dengan maksud beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah, adalah perkara-perkara yang dilarang. Dan banyak hadis yang datang tentang larangan apa yang telah kita sebutkan ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan dalil-dalil hadis, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan larangan-larangan apa yang telah kita sebutkan ini, yang ia menjadi sarana
yang hal itu menjadi sarana untuk menghantarkan kepada syirik akbar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Jundub ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda 5 hari sebelum wafatnya beliau. Wa huwa yaqulu, dan beliau bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida inni anhaakum an zalika, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, berarti umat sebelum kita, sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dahulu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka itu sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Sesungguhnya aku larang kalian darinya. Lihat, Nabi kita Muhammad SAW melarang kita untuk menggabungkan antara masjid dengan kuburan, tempat ibadah dengan kuburan. Nah, ini jelas, tegas, gamblang. Bagi yang cinta dengan Nabi SAW, maka dia mestinya memperhatikan sabda Nabi SAW ini. Bagi siapa saja yang menjadikan Nabi SAW sebagai panutannya, maka hendaknya dia mengikuti petunjuk nabinya ini sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menginginkan masuk surga bersama beliau, maka hendaknya dia ikuti petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan satukan, jangan gabungkan kuburan dengan tempat ibadah. Dan jangan jadikan kuburan sebagai tempat beribadah pula. Dan jangan pula beribadah di kuburan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sabda Nabi berikutnya sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkataan saya cuma menyampaikan. Ini Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Ini adalah pernyataan orang yang paling kita cinta dan yang paling kita bela. Tatkala ada orang kafir yang mereka ini melecehkan beliau, ini yang kita bela. Ini orang yang kita bela. Dan tentunya pembelaan terhadap beliau adalah diantaranya membela ajaran yang beliau wariskan. Karena beliau diutus untuk hal ini. Beliau diutus dari manusia biasa menjadi manusia pilihan. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus karena sebab ini, untuk menyampaikan ajaran ini. Nah, di antara ajaran beliau adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-haknya. Dan di antara yang beliau sampaikan tentang perkara tauhid adalah menghindari pengagungan, tindakan berlebihan terhadap kuburan. Seperti contohnya meninggikan kuburan melebihi dari yang semestinya, memplester kuburan, membuat bangunan di atas kuburan, kamar, ruangan, dan bangunan yang lainnya di atas kuburan, serta beribadah di sekitar kuburan. Walaupun dia beribadah kepada Allah, ya. Baik, hadis berikutnya. Ini adalah sabda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhus sa'atu wa hum ahya'u. Wa man yattakhidul qubura masajida." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
termasuk manusia terjelek, sesungguhnya termasuk manusia terburuk adalah orang yang mendapati hari kiamat, yaitu hari kiamat itu mendatangi dia dalam kondisi kiamat, ya, wahum ahya'u, mereka itu dalam kondisi hidup. Itu adalah orang terburuk. Tentu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam ini dalam kondisi ada orang-orang yang baik yang masih mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya adalah orang-orang yang buruk yang mengalami kejadian yang luar biasa seperti ini, kehancuran alam semesta. Demikian pula termasuk orang buruk adalah orang yang terburuk, bahkan bukan hanya buruk tapi terburuk. Wa man yattakhidul qubura masajida, dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, menggabungkan masjid dengan kuburan, kuburan dengan masjid. Ini orang yang buruk, bahkan digandengkan keburukannya dengan orang-orang yang buruk yang mengalami kehancuran alam semesta. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat ibadah. Untuk tidak kita menggabungkan antara masjid dengan kuburan. Untuk tidak menjadikan, ya, atau tidak memasukkan kuburan itu ke dalam masjid, kebalikannya, ya. Tidak memasukkan kuburan itu ke dalam masjid. Atau di sekitar masjid. Dalam rangka mungkin sebahagian orang menyangka dengan persangkaan yang keliru, ya, bahwa dengan seperti ini akan kecipratan doa orang-orang yang beribadah di dalam masjid. Maka kita katakan ini adalah perkara yang menunjukkan kurangnya ilmu agama. Lebih-lebih ada sebahagian orang yang berwakaf tanah atau masjid, lalu dia berkeinginan untuk nantinya dikuburkan di sekitar tanah wakaf atau masjid yang ia wakafkan, dengan maksud agar ia mendapatkan kecipratan pahala orang yang beribadah di dalam masjid tersebut yang dia wakafkan atau yang tanahnya ia wakafkan untuk masjid. Maka kita katakan sungguh ini menunjukkan, ya, kekurangan ilmu agamanya. Seolah-olah dia tuduh Allah Subhanahu wa taala lupa kepadanya yang telah berbuat kebaikan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala dianggap tidak mampu menyampaikan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan dengan mewakafkan tanah atau masjid tersebut. Tatkala dia mungkin dijauhkan dari masjid tersebut ketika dikuburkan, maka kita katakan bahkan kalau dia tak lagi berwujud kecuali hanya debu saja karena mungkin terbakar, atau dia ditelan oleh binatang buas kecuali hanya tinggal tulang belulang, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan balasan kebaikan-kebaikan kepadanya atas kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Allah akan balas. Tak perlu dia mewasiatkan kepada orang-orang yang ditinggalkannya agar dia dikuburkan di sisi kuburan, di sisi masjid yang ia wakafkan atau di tanah untuk lahan dibangunnya masjid yang telah ia wakafkan. Tak perlu, ya. Tak perlu demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala tak lupa dengan kebaikan-kebaikan hambanya.
Allah kuasa dan mampu untuk menghantarkan kebaikan-kebaikan atau balasan kebaikan untuk hamba-hambanya yang telah berbuat kebaikan. Allah mampu dan Allah tak lupa. Demikian. Ya. Dan jangan sampai dia berwasiat dengan sebuah wasiat yang menentang petunjuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jangan satukan kuburan dengan masjid. Jangan satukan masjid dengan kuburan. Jangan beribadah di kuburan. Jangan memasukkan kuburan ke dalam masjid. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang keduanya mengatakan, tatkala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kain pada wajah beliau. Tatkala telah selesai turunnya wahyu tersebut kepada beliau, maka beliau menyingkapkan penutup wajah itu dari wajah beliau. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kondisi beliau yang seperti itu. Beliau mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kutukan Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Perhatikan para muslim rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ya pewaspadaan kepada umatnya dengan semisal apa yang dilakukan oleh mereka ini, yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, walaula dzalika la ubriza qabruhu ghaira annahu khasyiya an yattakhidha an yuttakhadha masjidan. Kalaulah tidak demikian, ada ungkapan Nabi seperti ini, ada peringatan Nabi, ada kehati-hatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah akan dibangun, ditinggikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau khawatir ya kuburan beliau itu dijadikan masjid. Demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dengan nomor urut hadis 435, demikian pula di 436-nya. Demikian pula Imam Muslim menyebutkan hadis tersebut dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 529 dan 531. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i, ini adalah seorang ulama kenamaan. Beliau menyatakan dalam kitab Fathul Bari, yaitu kitab penjelasan terhadap kitab Sahih Bukhari, tentang bab ma yukrahu min ittikhadil masajidi 'alal quburi, sesuatu yang dibenci menjadikan masjid itu berada di atas kuburan. Min kitabil janaiz, dari kitab penyelenggaraan jenazah di juz yang ketiga di halaman yang ke-200, ketika beliau memberikan pernyataan terhadap ungkapan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan walaula dzalika la ubriza qabruhu, andaikan tidaklah demikian, tidak ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pewaspadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tentulah akan ditinggikan
kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan ai la kushifa qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya akan di kushifa qabrun Nabi, yaitu disingkapkan, dimegahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yuttakhad alaihi hailu, dan tidak dijadikan adanya penghalang padanya, tidak dikasih penghalang-penghalang. Wal muradu ad-dafnu kharija baitihi, maksudnya adalah beliau akan dikuburkan di luar rumah beliau. Wa hadza qalathu Aisyatu radhiyallahu anha qabla an yuwassa'al Masjidun Nabawi. Ya. Ini dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebelum Masjid Nabawi itu diperluas. Walihada lamma wusi'a ju'ilat hujratuha musallasata syakli muhaddadatan. Oleh karena itu tatkala masjid ini diperluas, masjid Nabi diperluas, maka dijadikanlah kamar Aisyah radhiyallahu anha itu ada bentuknya bentuk sepertiga yang dibatasi, dengan bentuk dia sepertiga yang dibatasi. Hatta la yata'atta li ahadin an yusalliya ila jihatil qabri ma'a istiqbalil qiblati. Sampai tidak ada peluang bagi seorang pun untuk dia bisa sholat yang ke arah kuburan Nabi SAW sementara dia juga masih menghadap ke arah kiblat. Tidak ada. Dan ini pernyataan ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i. Ya, seperti itu. Ketika diperluas maka begitu tindakannya. Yaitu kuburan Nabi SAW itu dikasih dinding-dinding penghalang, pembatas-pembatas, demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, kapankah terjadinya perluasan Masjid Nabawi yang sampai memasukkan kamar-kamar atau rumah-rumah istri Nabi SAW, termasuk adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wa kanat tawsi'atu al-masjidin nabawi wa idkhalu ghurfati Aisyah radhiyallahu anha fihi fi ahdil Walidi ibni Abdul Malik al-Umawi bi amrin minhu ba'da mauti jami'i sahabati alladhina bil Madinati. Dahulu terjadinya perluasan Masjid Nabawi dan memasukkan kuburan Aisyah radhiyallahu anha itu ke dalam masjid tersebut itu terjadi di masa kekhilafahannya Al-Walid ibnu Abdul Malik Al-Umawi dari Bani Umayyah. Berdasarkan perintah darinya setelah wafatnya sejumlah besar dari para sahabat radhiyallahu anhum yang berada di Madinah. Lamma ihtaju ila tausi'atihi, tatkala mereka ini butuh untuk memperluas masjid tersebut. Mungkin karena jumlah masyarakat yang berdomisili di Madinah begitu banyak, yang pindah ke Madinah juga semakin banyak, karena semakin banyak pula orang-orang yang masuk Islam, ya, sehingga Masjid Nabi SAW tidak bisa menampung jumlah manusia yang begitu banyak untuk sholat di dalamnya, sehingga butuh diperluas. Wa kanat hujuratu azwajin Nabi SAW bijanibil masjidi. Sementara kamar-kamar atau rumah-rumah istri-istri Nabi SAW dahulu, kenapa kok dikatakan ya kamar? Padahal itu adalah rumah. Begitulah sederhananya rumah Nabi SAW. Ya. Sederhananya Nabi SAW ini menunjukkan kesederhanaan Nabi, sampai rumah beliau itu, ya, itu disebut dengan kamar, hujurat, karena memang dia kamar, tak banyak ruangannya, demikian. Ya. Kalau berdiri bagian atapnya bisa dijangkau oleh tangan, demikian. Tidak begitu luas.
Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, sederhana Nabi kita ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di sisi Masjid Nabawi. Fasturiyat wa dummat ilal masjidi, akhirnya dibelilah kamar-kamar tersebut, rumah tersebut, karena sudah wafat. Dibeli, kemudian digabungkan di masjid, digabungkan ke masjid. Wa minha hujratu Aisyah radhiyallahu anha allati fiha qabru khairil bariyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kuburan, di antaranya adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha yang padanya terdapat kuburan manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'u'ida bina'ul hujrati wa ju'ilat musallasatan likaila tustaqbala inda salati kama sabaqa. Ya. Maka kembalilah setelah dimasukkan ke dalam masjid ini, itu tentunya ya ini atas dasar perintah tadi Walid ibnu Abdul Malik. Nah itu nanti urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala, karena menggabungkan masjid ya dengan kuburan dan kuburan dengan masjid itu urusan dia nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah digabungkan maka kembali dibangun kamar ya tersebut dan dijadikan dia bentuknya ya bentuk sepertiga. Nyerong begitu ya. Yang jelas maksudnya agar tidak bisa diarahkan untuk dijadikan kiblat ketika sholat, sebagaimana yang telah berlalu. Ya. Wa fil usuril mutaakhirati buniyat qubbatan 'alal qabri banaha ahadu muluki Misri al mutaakhirin. Ya. Dan di masa-masa terakhir dibangunlah kubbah di atas kuburan tersebut yang dibangun oleh salah seorang raja-raja Mesir yang terakhir, atau raja-raja ya Mesir yang terakhir itu ya pada tahun 678 Hijriah. Berkata seorang ulama Yaman, Muhammad ibnu Ismail al-As-San'ani, di akhir dari kitab Tathhirul I'tiqad di halaman yang ke-53 yang mengatakan fa in qulta hadza qabru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umirat alaihi ya qubbatun 'azimatun unfiqat fiha al-amwalu. Kalau engkau katakan ini kuburan Nabi, ini sudah dimegahkan dengan ya kubah yang begitu besar di atasnya yang diarahkan harta padanya. Maka qultu, aku katakan, dia katakan, ulama ini mengatakan hadza jahlun 'azimun bihaqiqatil hali. Ini adalah kebodohan yang begitu besar terhadap hakikat sesungguhnya. Fa inna hadhil qubbata laisa bina'uha minhu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ya kubah itu bukanlah bangunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala min ashabihi, juga bukan berasal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala min tabi'ihim, bukan juga dari ya pengikut-pengikut sahabat ya tabi'in. Wala tabi'it tabi'ina, bukan juga dari masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu murid dari murid para sahabat radhiyallahu anhum. Wala min ulama'i ummatihi wa immati millatihi, dan juga bukanlah berasal dari ulama-ulama umat ini ya, bukan juga dari para imam-imam ya, pemimpin-pemimpin agama ya, tokoh-tokoh agama dari umat ini, bukan.
bal hadhihi al-qubbatu al-ma'mulatu ala qabrihi sallallahu alaihi wasallam min abniyati ba'di muluki Misr al-mutaakhirina wa huwa qalawun as-salihi al-ma'ruf bil maliki al-mansur. Bahkan kubah ini yang dibuat di atas kuburan Nabi SAW ini termasuk bangunan yang dibangun oleh sebahagian dari raja-raja Mesir yang terakhir, yaitu ya Qalawun as-Salihin, yang dikenal dengan Raja Al-Mansur pada tahun 678 Hijriah. Beliau menyebutkan dalam kitab Talkhis Ma'alim Daril Hijrah, beliau mengatakan fahadhihi umurun dauliyatun la daliliyatun yuttaba'u fiha al-akharul awwal. Ya. Al-akhirul awwal. Ya. La daliliyatun ya yattabi'u fiha al-akhiru al-awwala. Ini merupakan perkara urusan negara kenegaraan, bukan urusan dalil Al-Quran dan hadis, yang orang-orang yang terakhir itu mengikuti orang yang pertama di dalamnya. Jadi ini hanya urusan kenegaraan, ya, karena mungkin merasa punya dana besar, maka pemerintah ketika itu ya membangun kubah, dan ini merupakan bentuk kebodohan, sudah disebutkan, ini kesalahan. Jadi jangan dijadikan dalil, itu maksudnya. Nah, sebahagian kaum muslimin mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti ketika mereka mencoba untuk menggabungkan kuburan dengan masjid, masjid dengan kuburan, mewasiatkan agar kuburannya nanti ketika dia wafat untuk dimasukkan ke dalam masjidnya atau ke dalam ya tanah masjid yang dia wakafkan dan seterusnya, atau ustadz atau siapa saja yang disebut dengan tokoh-tokoh agama. Mereka ketika melakukan hal ini mereka beralasan dan berdalilkan dengan Masjid Nabawi yang sekarang ini. Ini menunjukkan kebodohan yang besar, ketidaktahuan yang parah terhadap sejarah. Demikian. Perhatikan, dari keterangan yang telah kita sebutkan, ada dua yang tidak dipahami oleh kaum muslimin secara umum. Pertama adalah dimasukkannya kuburan Nabi SAW ke dalam masjid itu bukan terjadi di masa Nabi SAW. Karena Nabi SAW dikuburkan di luar masjid, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu anha, di mana ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah itu wafat di tempat yang paling dia cintai dan dikuburkan di tempat yang beliau wafat padanya. Demikian, seperti itu. Baik, maka beliau dikuburkan ketika itu di mana beliau wafat, di tempat beliau wafat, yaitu di pangkuan Aisyah, di kamar Aisyah. Maka bagian bawahnya dikuburkan, digali dan dikuburkan beliau di sana. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, dan tidak pula terjadi penggabungan atau dimasukkannya kuburan Rasulullah ke dalam Masjid Nabi SAW itu di masa sahabat, tidak. Bahkan itu setelah wafatnya para sahabat dengan jumlah yang begitu besar, termasuk adalah istri-istri Nabi SAW, dan itu terjadi pada pemerintahannya Walid bin Abdul Malik. Demikian. Ini satu, ya. Namun tentunya ulama-ulama ketika itu termasuk ya tidak menyetujui, menentangnya, ulama-ulama Islam ketika itu, ya. Kalau tidak salah termasuk Sa'id bin Musayyib sebagai
tokoh ulama di Madinah yang menentang hal tersebut, yang tidak menyetujui tindakan pemerintah tersebut. Jadi pemerintah yang bernama Al-Walid ibnu Abdul Malik, maka dia nanti yang berurusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memasukkan, dengan melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ke dalam masjid. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak boleh dicontoh tindakan ya Al-Walid ibnu Abdul Malik ini. Karena itu sudah mendapatkan penentangan dari para ulama di zamannya. Demikian pula itu sesungguhnya bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Hanya saja dia membuat kebijakan untuk dibangunkan penghalang-penghalang sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang satupun untuk bisa sholat ya menghadap ke arah kuburan Nabi yang dia menghadap ke arah kiblat. Demikian. Baik ya, seperti itu. Nah begitu juga jangan sampai keliru. Yang kedua adalah ketika dilihat ada kubah di atas yang ini seperti bangunan yang menghiasi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atasnya. Ketahui sesungguhnya ini terjadi jauh setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di tahun 678 Hijriyah. Itu pun di akhir-akhir dari pemerintahan Mesir ketika itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini tidak ada lagi zaman para sahabat, jauh sekali. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka ini sebagaimana tadi dinyatakan ini adalah urusan kenegaraan. Dan itu bukanlah dalil. Sehingga harus diikuti oleh orang-orang yang terakhir ini dari umat ini, untuk ngikutin yang pertama. Kita tidak meniru hal tersebut. Yang kita jadikan patokan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada larangannya. Dan tindakan itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan juga dari sahabat, bukan juga dari tabi'in, bukan juga dari tabi'ut tabi'in, bukan juga dari para ulama-ulama salaf dari umat ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan dari Abu Al-Hayyat Al-Asadi rahimahullahu taala, yang mengatakan qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku utus engkau kepada sesuatu yang dahulu aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alla tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyarrafan illa sawaitahu, rawahu Muslim. Yaitu janganlah kau biarkan satu patung pun kecuali engkau, satu berhala pun kecuali engkau hancurkan, dan juga tidak ada satu kuburan yang dimegahkan, yang ditinggikan kecuali engkau ratakan, disisakan dengan sejengkal saja. Hadis riwayat Muslim. Demikian. Ada juga hadis berikutnya, yaitu hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi, rawahu Muslim.
Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu disemen atau diplester, diduduki, ya, duduk di atasnya, dan tidak boleh dibangun padanya. Demikian hadis riwayat Muslim. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, hadis-hadis seperti ini banyak pendukungnya dari hadis-hadis yang lain. Yang ini diriwayatkan oleh atau dari para sahabat yang sampai ya mencapai derajat mutawatir hadis ini. Ya. Bahkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, sebahagian ulama seperti contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Iqtidha di halaman yang ke-672, begitu juga Al-Hafidz, ya, As-Suyuti, Al-Imam Al-Hafidz Al-Imam As-Suyuti yang bermadzhab Syafi'i dalam kitab beliau Al-Amru bil Ittiba halaman yang ke-9, begitu juga ya seorang ulama yang bermadzhab Hanafi yaitu Al-Barkawi dalam kitab Ziyaratul Qubur halaman yang ke-6. Begitu juga ya seorang ulama yang bernama Abu Abdullah Al-Kitani dalam kitab Nabdul Mutanasir min Hadisil Mutawatir di halaman yang atau di nomor yang ke-109, ya, menyatakan bahwasanya hadis-hadis tentang hal tersebut, larang-larangan ini sampai derajat mutawatir, ya, yaitu banyak sahabat yang meriwayatkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, oleh karenanya jangan kita melakukan hal seperti ini, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Maksudnya adalah membangun masjid di atas kuburan, atau memasukkan kuburan ke dalam masjid, atau menjadikan kuburan itu sebagai tempat sholat, tempat beribadah, ya, membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Termasuk adalah melakukan sholat-sholat yang ada sujudnya, ya. Namun dikecualikan adalah sholat jenazah, karena Nabi SAW pernah melakukan sholat jenazah di kuburan. Tapi ingat, di kuburan, dan maksudnya adalah untuk mendoakan seseorang, ya, yang beliau belum mensolatkan ketika itu, bukan menyengaja untuk ya melakukan sholat di kuburan. Tapi permasalahannya dikarenakan beliau kecarian. Kisahnya seperti ini. Tatkala ada satu hari Nabi SAW masuk masjid, beliau kecarian seseorang, yaitu seorang yang biasa membersihkan Masjid Nabawi. Maka beliau bertanya kepada para sahabat. Maka para sahabat mengkabarkan dia telah wafat beberapa hari. Dia telah wafat. Maka Rasul bertanya kepada mereka, mengapa kalian tidak mengkabarkan kepadaku? Maka mereka pun menyebutkan alasan, yang alasan ini terkesan ya mengecilkan urusan tersebut. Kan hanya sekedar penyapu, mungkin begitu ya. Maka Rasulullah SAW yang belum mensolati sahabat tersebut, walaupun dia seorang penyapu masjid, orang-orang yang bersih-bersih di masjid, ya, maka beliau bertanya kepada sahabat, tunjukkan kepadaku kuburannya. Akhirnya ditunjukkan, Rasulullah datang ke kuburan Baqi, lalu ditunjukkan kuburan, maka Rasulullah pun sholat ketika itu di kuburan Baqi, yaitu sholat jenazah, ya, karena jenazahnya sudah dikuburkan dan Rasulullah belum mensolati, maka beliau melakukan sholat di kuburan ketika itu. Tapi sholat jenazah, sholat yang tidak ada rukuk dan sujudnya, demikian. Adapun sholat yang ada rukuk dan sujudnya, maka tidak boleh di kuburan atau di masjid yang ada kuburan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu.
Baik para muslim rahimani rahimakumullah, insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan menyebutkan ya beberapa dalil-dalil tentang larangan sholat di kuburan, ya, kemudian sholat ke arah kuburan, ya, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang lainnya, ya, insyaallah taala pada waktu mendatang. Kita masuki sesi soal jawab. Baik, di sini ada pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya memajang bacaan salam di depan rumah? Maksudnya ucapan tulisan Assalamualaikum ya, begitu ya. Soalnya saya mau niat jualan bacaan salam tersebut Ustadz. Baik, ya. Menjual dan menempelkan bacaan tulisan Assalamualaikum ini di depan rumah, bila diniatkan adalah untuk mengingatkan orang-orang muslim yang hendak masuk rumah, baik itu penghuni rumah tersebut atau orang lain yang akan bertamu ke rumah tersebut, maka ini adalah kebaikan. Ini adalah kebaikan. Karena ini merupakan mengingatkan kepada kebaikan. Kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan kebaikan, pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Demikian. Ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini merupakan bentuk kebaikan, tidak masalah kalau niatnya adalah untuk mengingatkan. Begitu juga merupakan kebaikan kalau seandainya ya ini menunjukkan penghuni rumahnya adalah seorang muslim mukmin, sehingga barangkali ya orang-orang yang mungkin kesasar kalau bahasa kita, ya, tersesat di tempat tersebut, ya, dia tanpa sungkan untuk ya mendekat kepada saudaranya, mungkin meminta bantuan untuk menunjukkan jalan, ya, atau dia bisa mungkin berbuat kebaikan bahkan kepada orang-orang tersebut, ya. Bukan dia minta ya agar diarahkan kebaikan kepadanya, tapi malah dia bisa berbuat kebaikan kepada mereka. Demikian, seperti itu. Ya. Tapi ingat, perlu untuk dijaga. Ya, karena ini ada ungkapan salam dan doa. Dan di sana juga ada nama Allah. Karena ungkapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu. Maka jangan sampai ini terhinakan dengan diletakkan di bawah lalu sejajar dengan kaki dan bokongnya, ya, atau terinjak, terduduki dan seterusnya. Nah ini harus diwaspadai, ya, seperti itu. Namun dengan niat-niat yang telah kita sebutkan tadi, maka ini adalah baik. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, ada pertanyaan dari seorang saudari kita. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bila tabungan di bank sudah 500 juta dan tidak bisa diambil kecuali 1 tahun nanti, zakat malnya gimana? Matur suwun. Nah, berarti dari Jawa ini ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui bahwasanya zakat uang atau mata uang itu disamakan dengan zakat emas dan perak. Yaitu dari sisi syarat-syaratnya, demikian pula takaran wajib zakat yang harus dikeluarkan. Tentunya ya, zakat emas dan perak ada 2 syaratnya, dan ini masyhur ya. Yang pertama adalah sampainya nisab. Nisab emas itu adalah sekitar 20 dinar atau sekitar 85 gram emas 24 karat atau 97 gram emas 21 atau 22 karat atau 113 gram emas 18 karat, demikian. Itu adalah nisab emas. Nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Ini syarat yang pertama. Nah, kalau dia berupa perak, maka dia nisabnya adalah 200 dirham atau senilai dengan 595 gram perak. Maka tinggal dikonversikan ke rupiah. Berapa? Sekitar berapa rupiah dia 85 gram emas 24 karat. Atau berapa rupiah dia 595 gram perak, seperti itu. Dan saya yakin nilai 500 juta ini telah sampai zakatnya, telah sampai nisabnya. Syarat yang pertama ini telah berlalu, ya, telah sampai, telah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua adalah ya, sampainya nisab tersebut bertahan sampai 1 tahun, disebut dengan haulanul haul. 1 tahun, demikian. Yaitu mulai dari awal masuknya nisab, disebut dengan awal haul, sampai nanti 1 tahun dalam hitungan kalender hijriah, ya, 1 tahun berikutnya. Maka itu ketika itu telah terpenuhi ya syarat haul, dan tentunya sudah wajib zakat. Dan kewajiban itu dikeluarkan ya sekitar ya 1/40-nya, ya 1/40. Kalau dalam dinar disebutkan setengah dinar. Kalau dia dalam dirham perak, maka dia adalah 5 dirham, demikian. Dan itu adalah setengah dinar dari 20 atau 5 dinar dari 200, ya, dinar, maaf kita ulangi. Setengah dinar dari 20 dinar, 5 dirham dari 200 dirham itu adalah 1/40-nya. Atau 2,5%-nya, demikian. Nah, itu yang wajib dikeluarkan, takaran wajib yang dikeluarkan ya ketika pembayaran zakatnya. Maka ketika telah sampai 1 tahun ya uang 500 juta tersebut, maka wajib dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya, demikian. Dan begitu seterusnya di tahun-tahun berikutnya. Tidak boleh ditunda, ya, tidak boleh ditunda. Demikian. Ya. Nah, bila 1 tahun belum dikeluarkan, maka tahun berikutnya juga harus dikeluarkan, begitu. Ya. Tahun ini belum dikeluarkan, maka wajib tetap menjadi hutang. Karena itu adalah kewajiban pada harta. Hak yang menjadi kewajiban bagi harta tersebut. Ya.
Seperti itu. 1 tahun belum dikeluarkan, maka tahun berikutnya harus dikeluarkan beserta dengan zakat di tahun itu. Berikutnya seterusnya demikian. Apakah ini akan mengurangi? Ya, secara nominal itu akan berkurang, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengganti. Dalam surah Saba ayat 39 Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kalian infakkan dari sedikit harta kalian itu, dan tentunya sedikit karena cuma 1/40 dari 40, sisanya 39 masih banyak. Fahuwa yukhlifu, maka dia Allah itu akan menggantinya, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Demikian. Jangan khawatir, sesungguhnya tak akan berkurang, walaupun hakikatnya berkurang nominalnya, tapi tidak akan dikurangi oleh Allah. Allah akan cukupkan, bahkan Allah akan lebihkan, nggak akan berkurang. Kata Nabi SAW, "Mana qasad sadaqatun min malin." Ya. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Di antara sedekah adalah sedekah wajib. Di antara sedekah wajib adalah zakat. Demikian, ya. Tidak akan mengurangi harta, bahkan Allah akan tambahkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala dapatkan dari hambanya, maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh seorang hamba, yang dikeluarkan oleh seorang hamba, yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Karena itu kewajiban yang Allah bebankan kepada hamba pada hartanya. Maka sesungguhnya itu di sisi Allah akan Allah kembangkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Di sisi Allah akan ditumbuh kembangkan. Demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan kembangkan minimalnya 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah mengatakan, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, di antaranya orang yang berzakat. Maka itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 batang, dan yang setiap batangnya itu ada 100 biji. 7 batang, setiap batang 100, 700. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, dan Allah maha mengetahui. Demikian. Itu adalah rizki, atau itu adalah ya apa yang di sisi Allah yang telah diinfakkan, yang dikeluarkan. Adapun harta yang ditinggalkan itu pasti Allah tumbuh kembangkan pula. Allah akan perbanyak, Allah akan tambahkan. Karena sesungguhnya berzakat itu merupakan salah satu bentuk bersyukur atas nikmat harta, dan semua nikmat itu pasti akan, semua kesyukuran itu akan ditambah oleh Allah. Kita ulangi, zakat itu merupakan bentuk bersyukur atas nikmat harta, dan kesyukuran itu pasti Allah akan tambahkan. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sungguh bila kalian bersyukur, aku akan tambahkan untuk kalian. Allah akan tambahkan, baik itu kuantitasnya maupun kualitasnya. Wala in kafartum, namun bila kalian kufur tidak mau bersyukur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik. Allah akan tumbuh kembangkan yang ada yang tersisa itu. Allah akan banyakkan. Di sisinya Allah akan besarkan. Allah akan lipat gandakan pahala-pahalanya minimal 700. Adapun harta yang tersisa itu Allah akan perbanyak. Allah akan tambahkan kualitasnya maupun kuantitasnya. Demikian. Namun apabila ini tidak dilakukan, maka sesungguhnya harta yang mestinya dizakati
ketika ditahan, maka ini akan mengotori harta yang tersisa itu. Dan ini kelak akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat penyiksa bagi orang yang tak mau mengeluarkannya. Semua harta tersebut. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Ali Imran ayat 180, Allah menyebutkan ini bentuk kebakhilan yang kelak akan melilitnya. Dalam hadis disebutkan ini akan dijadikan sebagai ular yang akan membelitnya, lalu menerkamnya. Dalam surah Taubah ayat 34 dan 35 disebutkan bahwasanya ini akan dijadikan sebagai alat penyiksa yang akan dipanaskan. Dalam hadis penjelas dari ayat ini akan dijadikan lempengan-lempengan yang terbuat dari api neraka lalu dipanaskan di dalam api neraka, lalu disiksakan dengan cara ditempelkan, digosokkan itu pada keningnya, rusuknya dan punggungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Rugi kita kalau kita tidak berzakat. Seluruh harta kita itu akan menjadi kotor dan itu akan dijadikan sebagai alat penyiksa. Apabila dikeluarkan hanya sedikit saja, 1/40-nya pada harta emas dan perak atau yang semisal dengan itu, seperti uang, maka ini bila dikeluarkan maka akan bersih. Yang dikeluarkan itu akan dilipat gandakan di sisi Allah. Yang tersisa dari harta yang banyak itu akan ditambah-tambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak dilakukan, bercampur dia, maka itu akan mengotori. Kemudian akan dijadikan sebagai alat penyiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya rugi orang yang tak berzakat itu. Beruntung orang yang berzakat. Makanya zakat itu fungsinya adalah untuk mensucikan dan membersihkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah atau ayat 103, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu sebagai sedekah, yaitu sedekah wajibnya, zakat itu, yang akan membersihkan harta tersebut, dibersihkan harta itu dan akan mensucikan mereka itu. Jadi dibersihkan harta mereka itu dari sesuatu yang bukan haknya, kemudian disucikan jiwa mereka. Dari apa? Dua hal. Yang pertama adalah dari dosa-dosa, kemudian yang kedua adalah dari sifat-sifat buruk. Yaitu contohnya kebakhilan, ketamakan dan seterusnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan dari Ummu Ina di Ujung Tanjung. Ujung Tanjung di mana ya? Ya, barakallahu fik ya Ummu Ima. Ada seorang istri yang selingkuh, na'udzubillah min dzalik. Sang suami menggunakan guna-guna atau sejenisnya agar istrinya tidak selingkuh lagi. Sang suami berbuat kesyirikan dengan alasan itu kan untuk kebaikan rumah tangganya. Mohon solusinya Ustadz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti fajazakillahu khaira. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada rumah tangga kita, memberikan kesolehan kepada pasangan hidup kita dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kasus yang ditanyakan ini, terima kasih kita ucapkan kepada Ummu Ina yang ada di Ujung Tanjung. Semoga juga Allah memberikan kebaikan kepada Ummu Ina sekeluarga. Ini merupakan kasus ini adalah sebuah kesalahan yang diselesaikan dengan sebuah kesalahan pula yang lebih besar. Selingkuh sesungguhnya taklah lebih besar dosanya ketimbang kesyirikan. Seperti itu.
niat baik itu haruslah diiringi dengan cara yang baik. Apakah kita ketika ingin menafkahi anak dan istri kita itu dengan cara mencuri? Bukankah niatnya bagus untuk menafkahi, tapi caranya keliru? Itu tidak benar. Apakah ketika kita ingin menafkahi anak yatim karena tidak mendapatkan anak yatim maka kita bunuh ayahnya lalu kita asuh anaknya? Tidak demikian. Ya. Ingat, cara itu menentukan baiknya sesuatu yang niatnya sudah bagus. Jadi niat bagus harus disertai dengan cara yang bagus agar sesuatu itu bagus. Niat yang baik harus diiringi dengan cara yang baik agar sesuatu itu menjadi baik. Demikian, seperti itu. Ya. Demikian. Istri yang selingkuh, gimana supaya dia tidak selingkuh lagi? Berikan dia pendidikan agama, dan itu adalah haknya. Demikian. Kalau diberikan porsi pendidikan agama, pemahaman agama yang benar dan tepat, insya Allah Ta'ala akan menjadi baik. Ya, bukankah Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya maka Allah berikan pemahaman agama kepadanya. Artinya pemahaman agama itu akan membuat baiknya seseorang. Demikian, seperti itu. Itu diantara makna dari hadis ini. Ya. Berikan pemahaman agama kepada dirinya maka akan menjadi baik, dan itu haknya. Dosa bila tidak diberikan. Dan Masya Allah, bukan hanya dia akan berhenti dari perselingkuhannya, bukan hanya dia akan berhenti dari perselingkuhannya, ya. Bahkan dia akan menjadikan dirinya menjadi wanita yang salihah, yang mengerti tentang kewajiban-kewajiban yang ada di pundaknya dan hak-hak yang ada, hak-hak manusia atau orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan kepada hak Sang Pencipta. Begitu. Oleh karenanya pelajaran agama, pendidikan agama yang cukup, porsi agama yang tepat, ini akan membuat baiknya, ya, baiknya seorang manusia, bukan hanya seorang, sekumpulan manusia, bahkan semua manusia. Tahu tidak begitu parahnya, ya, bangsa Arab dahulu ketika Nabi SAW belum diutus, begitu parah. Bahkan kita katakan, ya, tidak ada satu tempat pun yang paling parah ketika diutusnya Nabi SAW itu, kecuali memang adalah sekitar Mekah dan Madinah, itu yang tempat yang paling parah. Bagaimana tidak paling parahnya? Dari sisi keyakinan, Masya Allah, di situ dulu tempatnya adalah Nabi, para Nabi. Namun ternyata terjadi kesyirikan yang besar di sana. Bagaimana tidak? Rumah Allah, Ka'bah itu di sana berisi ratusan berhala yang disembah selain Allah. Padahal sebelumnya di sana bahkan rumah itu didirikan oleh seorang nabi yang bertauhid kepada Allah. Itu dari sisi keyakinan, akidah. Dari sisi akhlak, Masya Allah, luar biasa. Ya, seorang ayah menanam hidup-hidup putri perempuannya. Karena rusaknya ketika itu perilaku manusia. Karena satu wanita ketika itu, ya, bisa, yang dewasa itu bisa didatangi oleh beberapa laki-laki. Dan apabila lahir anak, maka mereka akan diundi, siapakah ini anak yang lahir ini milik siapa. Demikian, seperti itu. Saking rusaknya, malu mereka. Mereka sendiri malu tapi tidak bisa memperbaikinya. Seperti itu. Dari sisi keamanan dan pertahanan, tidak ada amannya karena mereka ini berselisih sampai saling bermusuhan, bebuyutan hanya karena urusan yang sepele. Demikian. Dari sisi politik, mereka tidak memiliki tidak memiliki pemerintahan, yang ada hanya mereka terpecah-pecah menjadi kabilah-kabilah, dan itu pun saling berseteru di antara mereka. Dari sisi ekonomi, mau ditinjau dari pertaniannya, tidak ada yang bisa tumbuh di sana. Tidak ada yang bisa tumbuh di sana, kecuali hanya beberapa tanaman saja.
Di antaranya adalah kurma. Demikian. Dari sisi produksi, apa yang mereka bisa produksi? Kalaupun mereka mampu untuk memproduksi seperti pedang, itu pun dari orang-orang Romawi yang pindah ke sana. Orang bangsa Arab tidak ada. Mereka berdagang cuma di dua waktu, musim panas, musim dingin. Demikian. Jadi tidaklah prospek dari sisi dunia. Tidak. Namun ketika inilah makanya Rasulullah diutus kepada mereka. Testimoni Islam, ajaran Islam ini diberlakukan kepada mereka. Berhasil terperbaiki akidahnya, akhlaknya, terus sampai ekonominya terbaiki semua. Sampai saat ini pun demikian ketika mereka menjadikan Islam sebagai ya aturan hidup mereka, demikian. Menggentarkan dunia. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kenapa pula harus dengan cara yang keliru? Berikan ajaran agama kepadanya. Bukankah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara dalam surah At-Tahrim ayat 6. Hei orang-orang beriman, jagalah diri kalian, kita jaga. Dan keluarga kalian, diantaranya istri dan anak-anak. Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Baik para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka tidak akan bisa sempurna kecuali dengan mengajarkan apa saja yang bisa menghantarkan ke dalam neraka tersebut dan apa saja yang bisa menghalangi dari neraka tersebut. Itulah agama, belajar agama. Seperti itu. Baik ya. Ajarkan agama. Sama-sama belajar agama, suami belajar agama, ya istri belajar agama, maka yang akan didapatkan adalah kebaikan insyaallah taala. Itu dijamin dan sudah terbukti. Ya. Bahkan yang terbukti itu bukan hanya satu orang, bahkan sebuah generasi. Yang penghulu yang membawanya itu adalah Rasulullah SAW di tempat yang paling parah terpuruk, ya, bangsa Arab di tempat yang paling parah, ya demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, bismillah Ustadz, apakah mobil, rumah, tanah juga dizakati dan sayur mayur bagaimana cara menzakatinya? Baik ya. Rumah, mobil, tanah, begitu juga sayur mayur, apabila tidak diperjualbelikan hanya untuk dikonsumsi sendiri, ya, atau untuk dipakai sendiri, maka ini tidaklah ada zakatnya. Rumah yang dipakai, mobil yang dipakai sendiri, tanah yang juga tidak, ya cuma hanya sebagai aset saja, maka ini tidaklah dizakati, tidak ada zakatnya. Sayur mayur juga demikian. Ya, yang mungkin ditanam untuk dikonsumsi sendiri, maka tidak demikian, tidak ada zakatnya, demikian. Berbeda halnya apabila mobil, rumah, tanah, demikian sayur mayur ketika dijual belikan, ya mungkin kalau sayur mayur contohnya ini membuka kebun sayur mayur yang ini kemudian hasilnya dijual belikan, maka di sini para muslim rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat. Adakah zakat perniagaan ataukah tidak? Adakah kewajiban zakat perniagaan ataukah tidak? Adakah zakat pada perniagaan itu ataukah tidak? Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan ada kewajiban zakat pada perniagaan karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberlakukannya demikian. Sementara kita diperintahkan untuk ya berpegang teguh dengan ya petunjuk dari Khulafaur Rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah dengan petunjukku dan petunjuk khulafair rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus dan mendapatkan petunjuk setelahku. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memberlakukan adanya zakat pada
perniagaan. Wallahu taala a'lam. Jadi ketika tidak ada ya diniagakan, tidak ada diperjualbelikan, maka tidak ada zakatnya. Ya. Bila dipakai sendiri saja, rumah, mobil, tanah, ya, atau tanah tersebut tidak dijual-belikan, hanya sebagai aset saja, maka tidak ada zakatnya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum dari Ummu Farah di Indramayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Ummu Farah di Indramayu. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada ya Ummu Farah sekeluarga ya di sana. Ya. Pertanyaan pertama mau tanya Ustaz, satu, menantu tiri itu termasuk mahram atau bukan? Menantu tiri. Berarti ini kalau Ummu Farah yang bertanya, berarti Ummu Farah ini menikah dengan seorang laki-laki, mungkin seperti itu ya, ini saya duga. Menantu tiri artinya adalah berarti anak tiri yang menikah dengan ya yang lain, nah, seperti itu. Kalau yang bertanya perempuan, Ummu Farah kan perempuan ini, kan? Kemudian menantu tiri berarti anak tiri dari Ummu Farah ini menikah dengan laki-laki lain, kan gitu ya, menikah dengan laki-laki lain, maksudnya menikah dengan seorang laki-laki dan laki-laki tersebut menjadi menantu tiri. Apakah mahram? Jawabannya tidak mahram, ya tidak mahram. Ya, kalau yang bertanya adalah Ummu Farah, ini karena ini perempuan, ya maka tentunya menantu tiri, ya artinya ada anak tiri yang menikah dengan pasangan syar'inya, maka tentu tidak menjadi mahram. Karena kemahraman tersebut ya adalah antara menantu dengan mertua yang ini yang dinikahi oleh menantu ini adalah anak kandung dari sang mertua tersebut. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya. Seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum ya minan nisa." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, janganlah kalian nikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Lihat, berarti apa? Yang di sini yang mahram itu adalah si anak. Bila seorang wanita, yaitu anak tiri tersebut, ya, anak tiri tersebut mahram bagi siapa? Bagi ibu tirinya, demikian. Ya. Adapun pasangan hidupnya maka tidak menjadi mahram, begitu loh ya. Begitu juga ketika Allah SWT mengatakan di ayat berikutnya di surah An-Nisa ayat 20, tadi 22 ini 23, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum", diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, sampai mendekati akhir dari ayat tersebut, ya. Wa halailu abnaikum min aslabikum, yaitu istri-istri dari anak-anak yang berasal dari tulang sulbi kalian. Nah, begitu. Jadi anak kandung yang haram itu. Maksudnya istri dari anak kandung yang haram. Adapun ya, kalau dia menantu, maksudnya adalah menantu tiri dari anak tiri, maka tidak termasuk. Jadi tidak mahram ya, begitu. Baik, semoga bisa dipahami, agak sedikit memutar-mutar ini bahasanya ya. Pertanyaan kedua dari Ummu Farah juga, Ustadz, bagaimana hukumnya bila ada yang menjual barang subsidi yang sudah tertera spanduk HET, harga eceran tertinggi, tapi dalam prakteknya dia menjual barang subsidi tersebut di atas HET karena dia mengeluarkan uang rokok untuk supir. Udah ini salah pula ini ya, rokok pula dikeluarkan ya. Dan yang membongkar barang subsidi tersebut, pembeli juga nggak keberatan dengan harga di atas HET tersebut karena mereka butuh, dan bila beli di warung harganya justru lebih tinggi lagi, dan tidak ada yang berani melaporkan ke pihak berwenang karena menjual di atas HET karena akan merugikan pembeli itu sendiri karena ia termasuk barang pokok. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairah wa anti fajazakillahu khairah. Baik, nah tentunya orang yang menjual barang di atas
harga eceran tertinggi yang sudah ada harga netnya. Berarti ini melanggar aturan. Orang ini melanggar aturan. Orang yang menjualnya ini adalah orang yang melanggar aturan. Demikian. Ya. Adapun orang yang membelinya karena kebutuhan bisa jadi dia tidak terkena larangan. Karena ternyata barang tersebut adalah barang yang sama yang dia dapatkan di luar. Ya, barang yang dapat di luar sama saja, hanya saja di luar lebih tinggi ketimbang apa yang dicarinya di sini. Begitu ya. Yang didapatkan dengan barang yang tadi ada harga eceran tertingginya. Nah, hukum ini pertama sekali tertuju kepada orang yang menjualnya, itu dia. Karena dia untuk inilah dia untuk mereka lah, yaitu para penjual yang ini dilarang. Coba harga eceran tertinggi. Berarti maksudnya apa? Bagi penjual ini adalah harga eceran tertinggi. Bagi mereka lah hukum ini diberlakukan, yaitu tidak boleh menjual melebihi dari harga yang telah ditentukan. Karena itu yang tertinggi. Kan begitu. Adapun konsumen, para pembeli tidak diberlakukan hukum ini. Karena mereka yang membutuhkan. Maka mereka tidaklah berdosa karena membelinya. Demikian. Oleh karenanya yang membeli itu ya karena mereka butuh maka mereka mendapat. Bahkan bisa jadi mereka dizolimi. Ya. Walaupun ridho, kalau ridho kita katakan berarti jual belinya sah. Kita katakan ridho jual beli sah. Hanya saja ini para penjualnya dia telah melakukan pelanggaran. Apakah berdosa? Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu berada di atas syarat-syarat mereka, seperti itu, yaitu harus menepati syarat mereka. Ya. Aufu bil uqud, kata Allah Subhanahu wa taala, penuhilah akad-akad tersebut. Wallahu taala a'lam, ya. Ini jawaban untuk Ummu Farah, semoga bisa dipahami ya. Bismillah Ustaz, apakah emas yang kita pakai sudah mencapai nisab? Apakah setiap tahun harus dizakati? Baik, para ulama, mereka berbeda pendapat tentang perhiasan, zakat perhiasan. Ya. Zakat yang ada pada perhiasan emas dan perak. Ingat ya, selain emas dan perak, seperti mungkin zamrud, ya, begitu juga mungkin permata, berlian, itu tidak ada zakatnya walaupun dia perhiasan. Karena yang dimasukkan dengan di sini zakat perhiasan adalah zakat perhiasan emas dan perak. Namun akan menjadi ada zakatnya zamrud, permata, berlian itu ketika dijual belikan, seperti itu. Adapun perhiasan berupa emas dan perak yang digunakan, ya, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan mereka sepakat adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan. Ini kesepakatan para ulama, ada zakatnya bila terpenuhi syarat yang pernah kita sebutkan tadi, yaitu telah sampai nisabnya dan sampai bertahan 1 tahun nisab tersebut. Demikian. Ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun perhiasan emas dan perak yang digunakan, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, saya condong kepada pendapat yang mengatakan adanya wajib zakat pada perhiasan emas dan perak. Ya. Karena ada hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah memakai perhiasan dari perak ketika itu. Lantas Rasulullah bertanya, apa ini? Kata Aisyah radhiyallahu anha, perhiasan yang aku menghias diriku untuk Anda wahai Rasulullah. Demikian. Apakah engkau telah keluarkan zakatnya? Kata Nabi SAW, belum wahai Rasulullah. Cukuplah hal itu dari api neraka. Demikian seperti itu. Ya. Oleh karenanya ini diantara hadis yang kita sebutkan. Sesungguhnya masih ada beberapa hadis lagi yang mendukung hal ini. Jadi saya condong bahwasanya memang zakat perhiasan emas dan perak yang digunakan itu memang ada.
Wallahu taala a'lam. Tentunya setiap tahun ya, setiap tahun itu dikeluarkan ya. Bila terpenuhi dua syaratnya, yaitu ya nisabnya yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu 85 gram ya emas, itu nisabnya. Kemudian sampai bertahan 1 tahun, itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi nisab, syarat yang kedua adalah bertahan sampai 1 tahun, demikian. Dan dikeluarkan 2,5%-nya atau 1/40-nya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Aceh. Saya menanyakan bagaimana hukumnya bagi wanita yang sudah menopause, apakah boleh keluar dan melakukan safar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah tidak boleh, karena Nabi SAW bersabda, la tusafiril mar'atu illa ma'a zi mahramin, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Dan tidak boleh kata Rasulullah SAW seorang wanita, dan disebutkan wanita ini adalah baik itu wanita yang belum menopause atau yang sudah menopause ya, tidak boleh bersafar kecuali bersamanya ada mahramnya, demikian ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ya. Assalamualaikum Ustadz, undangan makan pada acara wirid apa boleh dihadiri ya? Ya silahkan ya, hadir pada acara makannya, namun jangan pada acara wiridnya. Nah seperti itu ya, karena sesungguhnya makan-makan saja maka tidak masalah ya, makan-makan saja tidak masalah ya. Tapi kalau menentukan satu ibadah khusus di satu malam yang khusus, sementara tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka ini bermasalah. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, hadis riwayat Muslim. Dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Maka supaya tidak tertolak, maka dia harus ada perintah pada zat ibadah tersebut, ada perintah pula pada tata caranya ya, ada perintah pula pada penentuan waktunya, ada pula perintah pada penentuan ya bilangannya, seperti itu ya. Kalau tidak maka tertolak, dan tidak boleh bagi kita untuk ya turut serta di dalamnya, demikian. Kalau urusan makan-makan ini urusan yang dunia, boleh-boleh saja ya, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya, barangkali ini pertanyaan yang terakhir ya, yang nggak bisa kita jawab pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberikan Allah kesehatan, amin wa anta kadzalik. Afwan Ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukum sholat di belakang imam yang tukang ruqyah yang tidak syar'i? Baik ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh imam ya, maka ini tidaklah memberikan pengaruh bagi makmum, apalagi itu kesalahan yang ada di luar sholat, demikian ya. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan sahnya sholat di belakang imam yang fasik. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ya. Imam yang fasik bahkan melakukan ya kefasikan. Apa itu kefasikan? Yaitu tindakan yang keluar dari ketaatan, tidak taat ya. Maka sah, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, sah untuk melakukan sholat di belakang imam yang fasik. Jadi suka melakukan ya kemaksiatan, kekeliruan, kesalahan, kebid'ahan, demikian, seperti itu. Kecuali barangkali ya bagi makmum tersebut memandang bahwasanya ya imam ini telah kafir, ini berbeda. Ya, tidak boleh bagi dia memang untuk menyatakan kafirnya seorang muslim ya, kecuali dengan bukti-bukti. Dan itu bukan urusannya untuk mengkafirkan seorang muslim. Ya. Tapi kalau menurut dia yakin ini kekafiran, maka silakan dia tidak sholat di belakangnya. Tapi kalau seseorang makmum yang meyakini walaupun ini dia fasik melakukan tindakan kekafiran, belum tentu kafir tapi masih muslim, berkurang imannya,
ya, mungkin karena kebodohannya, kan begitu. Atau karena ada syubhat, maka sah salat di belakang imam yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, wallahu taala a'lam. Barangkali kita cukupkan saja ya kajian kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, kekeliruan dan kekurangan. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan itu datang saya pribadi, maka maafkanlah dan tinggalkanlah. Demikian, ya. Kita tutup kajian kita ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.